Anies Baswedan melakukan pembelaan terkait reklamasi Ancol dengan membuat perbandingan dengan reklamasi sebelumnya. Reklamasi Ancol disebut beda dengan reklamasi yang dulu. Reklamasi Ancol disebut bakal mengurangi banjir, sedangkan reklamasi sebelumnya dituding memperparah banjir. Kita setuju dengan pernyataan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA yang menyatakan ada 6 cacat proyek reklamasi Ancol yang dilakukan Anies. Reklamasi Ancol adalah salah satu bagian dari proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta. Dari rencana pembangunan 17 pulau di mana PT Pembangunan Jaya Ancol menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan konsesi untuk pembangunan Pulau K. Cacat pertama adalah reklamasi Ancol sama saja dengan reklamasi era Ahok. Bedanya, hanya dulu direncanakan seluas 35 hektar, sementara sekarang hanya 32 hektar. Ada 17 pulau yang menjadi bagian dari proyek reklamasi. Ada 4 pulau yang tetap jalan. Menurut Sekjen KIARA, Anies baru mencabut 13 dari 17 pulau yang rencananya bakal dibangun di Teluk Jakarta. 4 pulau yang sudah jadi seluruhnya harus menjadi kawasan publik. Jika Anies punya political will yang serius, harusnya 4 pulau yang sudah ada dijadikan kawasan publik. Bukannya sekarang baru sesumbar mau bangun pantai publik. Narasi yang dikeluarkan oleh Anies sangat menyesatkan. Katanya, Jakarta bisa bebas banjir bukan dengan proyek reklamasi, tetapi dengan menyetop pembangunan gedung-gedung tinggi yang mengekstraksi tanah. Ini kecacatan ketiga. Katanya, Jakarta pernah mengalami kondisi di mana titik banjir berkurang drastis di era Ahok, dan sekarang reklamasi saat itu tidak dihentikan. Sedangkan saat Anies menjabat, proyek reklamasi dihentikan, tapi banjir malah makin parah. Ini juga narasi yang sangat menyesatkan. Banjir tak becus ditangani, malah salahkan reklamasi era Ahok. Tapi reklamasi sendiri disebut penyelamat. Ini namanya statement basi dan murahan. Masalahnya sudah sangat jelas, ada di proyek normalisasi sungai. Ahok kerjakan setengah, banjir berkurang drastis, sedangkan Anies tak kerjakan sedikit pun. Dan lihat saja yang terjadi sekarang. Reklamasi ini hanyalah akal-akalan Anies untuk membela diri sekaligus mencapai tujuan tertentunya. Selain itu, ada rencana pembangunan Museum Nabi dan tempat ibadah. Sekjen KIARA menyebut ini adalah taktik lama yang digunakan di banyak proyek reklamasi di provinsi lain, seperti reklamasi Pantai Losari di Makassar. Tujuannya untuk meredam protes dari masyarakat. Sangat bahaya jika agama dijadikan alat legitimasi untuk proyek reklamasi. Ini kecacatan keempat. Tambahnya, penjelasan Anies mengenai reklamasi dengan lumpur tidak make sense dan cenderung menyesatkan masyarakat. Ini kecacatan kelima. Tambahnya, kita sudah tidak paham, lumpur hasil pengerukan itu sifatnya cair dan lunak. Bagaimana caranya mengeraskan lahan di pulau reklamasi kalau tidak menggunakan material padat sebagai tambahannya? Di sisi lain, katanya reklamasi itu dilakukan karena tanah di sana mengeras, dan kita dibuat gagal paham soal ini. Secara legal, Susan menyebut proyek reklamasi Ancol yang dilandasi keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tidak memiliki payung hukum. Proyek reklamasi Ancol tak ada dalam rencana detail tata ruang atau RDTR DKI Jakarta, ujarnya. Sebelumnya, anggota DPRD juga heran, reklamasi ini belum memiliki AMDAL tapi sudah diizinkan Anies. Selain itu, DPRD juga tidak dilibatkan dalam penentuan jatah lahan 5% dari reklamasi tersebut. Dicurigai ada kepentingan yang diakomodir di balik ini semua. Padahal, saat Ahok berupaya meminta kontribusi pengembangan sebesar 15%, semua itu dibahas bersama dengan DPRD yang berlangsung alot. DPRD inginnya 5% dan Pemprov DKI tidak bersedia sehingga pembahasan dihentikan. Dari sini, Anies memang terbukti suka menabrak aturan dan melangkahi pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan. Tanpa angin, tanpa hujan, tahu-tahu langsung jadi saja. Apalagi kalau nanti berlindung di balik agama untuk memuluskan reklamasi ini. Alangkah liciknya tingkahnya. Para pembela Anies mencibir pihak yang mempermasalahkan ini. Helah, siapa duluan yang merebutkan reklamasi ini? Anies sendiri kan?
Proyek yang sudah jalan belasan tahun malah dijadikan alat jualan politik demi menjadi gubernur, dan sekarang jadi bahan perbincangan. Ini juga gara-gara Anies. Kalau dulu dia tak sok jagoan bilang menolak reklamasi, pasti tak akan seperti ini. Bagaimana menurut Anda?